Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala barata kala Syakara barata kala Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Paket Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami ya Abah. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan. Dan kami percaya Engkau akan kirimkan penolong-penolong-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Pertama kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapak. Bila hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap kami, tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapak. Biarlah setiap kami Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Saya percaya pada saat kami sungguh-sungguh Engkau Tuhan, Kau menghampiri Tuhan setiap kami Tuhan yang hadir Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Bila doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami ya Abah. Sehingga dari awal, pertengahan sampai akhir Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan hati yang teduh. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shikila barata kalala barata kalala syakara barata kalala syakara bashe.
Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersukacita Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, sukacita itu Tuhan memberikan kami semangat yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Semua berjiwa muda, siap melompat untuk Tuhan. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan.
kehidupan kita. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Dia telah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Dia telah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan berseraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang jalanku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan berseraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan berseraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Nyatalah perbuatan-Mu di tempat ini. Sukacita kami melimpah pulang dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan pertolongan Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga pagi hari ini kami bisa menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang ada di wadah ini ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di wadah ini, di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga, berkati anak-anak, istri, suami. Berkati pekerjaan, pendidikan, finansial, usaha, bisnis. Kami berdoa anugerah Tuhan menyertai setiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kami. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan. Urapi setiap pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa berkat-Mu melimpah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami menjadi orang-orang yang memberi di dalam nama dengan hati tulus dan ikhlas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpuji termulalah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Hora barata kalaba
Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala
Yes, Lord. Bekerja Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan. Segala Tuhan keletihan kami Engkau angkat, Tuhan. Setiap kesusahannya kami, setiap keletihan kami, Tuhan. Tuhan gantikan dengan suasana hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru bagi setiap kami, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Benar ya Tuhan, hanya nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan yang Engkau panggil dan Engkau bawa ke tempat ini Tuhan, supaya kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, lebih baik satu hari kami berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat lain. Tempat lain tidak bisa memberikan kepada kami ketenangan dan tidak bisa memberikan kami kedamaian. Hanya di dalam Engkau kami boleh merasakan keinginan kami sejahtera itu. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat memerlukan pribadi-Mu, kami sangat memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Satu minggu lamanya Engkau menyertai kami, dan hari ini kami datang kembali untuk Engkau segarkan kami kembali. Tuhan, kami mau katakan, tuntun kami, bimbing kami ya Bapa.
Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau ya Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak tipu muslihat si jahat ada di luar sana yang mau menghancurkan dan menjatuhkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuntun kami dan bimbing kami. Kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang menuntun kami, membimbing kami ya Tuhan, supaya kami tidak terlepas daripada kasih-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Janganlah Tuhan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah manis lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tionghi ya, sinian Violet. Ya, selamat tahun baru Imlek buat kita semua. Saya percaya banyak yang dapat angpau ya. Puji Tuhan. Baik, tanpa terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Itu artinya kita sudah siap memasuki bulan ketiga. Kalau udah bulan ketiga, awal April nanti kita akan Paskah. Nanti bulan Juni libur sekolah. Agustus hari kemerdekaan, baju merah lagi. Nanti November itu udah, Oktober udah ada panitia Natal. Artinya kita siap-siap untuk pergerakan waktu yang sangat cepat ini. Ya, amin ya. Baik, puji Tuhan. Saya minta tolong untuk dibuka PowerPoint. Saya kira saya tidak perlu perkenalkan diri lagi, karena ini udah kali kedua. Kalau ikut pengumuman Sitompul, di sini waktu itu saya juga yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, sekejap. Oke, ini dia ya. Jadi judulnya itu gimana supaya kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Ya, kalau gambar itu, gambar sebelahnya itu adalah tuntunan kita, gereja kita, GBI Gatot Subroto, di bawah Gembala Sidang kita Pak Niko, menyampaikan bahwa tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung. Katakan amin. Amin. Mungkin kita bertanya, apa itu amanat agung? Amanat agung itu adalah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa ini harus mereka sampaikan ya. Di situ ada ayatnya, Matius 28 ayat 19 dan 20, dan Matius 24 ayat 14 ya. Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus, dan ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah amanat. Ya, kalau seandainya ada wasiat, tahu wasiat ya? Wasiat itu ketika seseorang sudah mau monding ya, atau sudah mau check out dari dunia ini, dan ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan. Nah, kalau Tuhan Yesus, cuma ini yang disampaikan ke kita sebagai orang percaya ya. Jadi diberikannya kepada kita supaya kita boleh pergi dan menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang. Amin. Nah, hari ini kitalah orang-orang yang sudah menerima yang namanya kabar baik atau amanat agung itu. Hausi. Amin. Kenapa? Saya nggak dapat apa-apa kok. Hari ini kalau kita ada di tempat ini dan kita boleh syamsin Yesus, kita boleh cingpa Yesus, ya, kita boleh menyembah Yesus dan memuji menyembah Dia, itu bagian dari amanat agung. Karena kita sudah menerima amanat agung yang diberitakan, ya kan? Nah, kita sudah menerima dulu orang yang memberitakan Injil kepada kita, ya, di Ike House ya kan? Betul ya? Ya. Jadi orang-orang sudah menyampaikan kabar baik bagi kita, sehingga hari ini kalau kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Kalau seandainya hari ini kita nggak percaya Yesus, kita orang-orang yang amsyong. Ya benar Bapak Ibu. Kalau nggak ada Yesus, hidup kita, aduh, kacau balau lah. Lebih dari kacau balau, nggak tahu apa artinya.
karena dia harus berakhir di dalam hukuman kekal di neraka ya. Oke, next slide. Oh, oke. Belum ada? Tunggu. Soalnya ayatnya juga sudah ada di situ, tinggal kita baca saja. Oh, oke. Malu-malu dia keluar ya. Apa-apa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ke 8 kita akan baca. Kalau saudara ada Alkitab atau ada HP, bolehlah dibuka ya, sambil kita tunggu. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 8. Naaman disembuhkan. Ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Oke dia. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta 2. Orang Aram pernah keluar gerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap raja yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7 kita baca sama-sama. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Wah, luar biasa ya. Ayat yang sudah kita baca, mungkin saudara bertanya, apa hubungannya menyelesaikan amanat agung dengan cerita tentang Naaman disembuhkan? Sebenarnya hari ini saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan tentang Naaman disembuhkan, tetapi ada 2 ayat di sana nanti yang akan kita temukan. Apa hubungannya amanat agung dengan ayat yang telah kita baca ya? Nah, di slide berikutnya, di situ dari yang saya catat dikatakan beda ya di situ dengan di sini ya, terhilang, terpotong. Tapi di tempat saya, tempat saya pas ya. Siapakah Naaman? Yang saya catat di sini dikatakan Naaman adalah seorang panglima militer kerajaan Aram. Ya. Yang berikutnya dia katakan dia seorang yang terpandang dan terhormat. Naaman adalah seorang kepercayaan raja Aram ya. Seorang pahlawan perang yang tangguh. Dikatakan bahwa walaupun dia tentara Aram, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman untuk memenangkan perang melawan Israel ya. Kadang-kadang kok bisa ya musuh kok bisa menang lawan lawan orang Israel ya. Dan yang berikutnya dikatakan dia ternyata seorang pahlawan tentara, tetapi dia mengalami sakit kusta. Dari sini kita belajar bahwa sesempurnanya seseorang, tapi selalu ada yang namanya kelemahan atau minusnya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata dunia ini tidak bisa mencukupi segala yang kita perlukan. Gak bisa. Kita mau mencari validasi sampai ke tingkat berapapun supaya kita sempurna di dalam dunia ini tidak akan bisa. Karena apa? Pasti ada yang namanya cacatnya. Dan inilah menunjukkan bahwa
manusia sejatinya itu adalah makhluk yang sangat-sangat lemah dan sangat-sangat terbatas, dan dia tidak bisa bergantung dengan dirinya sepenuhnya, tidak bisa. Ya. Dan disinilah kita melihat bahwa kalau seandainya di Indonesia dia jenderal bintang berapa kira-kira ya, dia jenderal bintang berapa, dan dia orang yang bukan orang sembarangan, seorang Naaman ini. Ya. Tetapi di ayat selanjutnya, tolong diklik. Ya. Kita sudah dapat still siapa Naaman. Yang berikutnya, siapa gadis lalu ya. Siapakah gadis Israel itu? Ya. Jadi di ayat 2 dan 3 telah kita baca tadi bahwa dikatakan bahwa ketika dan gerombolan kecil aja dari tentara Aram mereka menyerang Israel. Gerombolan kecil loh. Itu pun bisa mengalahkan Israel. Ya. Ya, dan ketika Israel dikalahkan, mereka membawa seorang gadis. Ya. Jadi gadis Israel ini adalah seorang yang tertawan, dan dia statusnya itu adalah sebagai budak. Ya, kalau budak orang Melayu dibilang itu anak, tapi bagi di bahasa Indonesia budak itu benar-benar orang yang tidak punya hak apa-apa di situ. Nah, gadis inilah dia dikatakan oleh Alkitab, oh dia menjadi budak bagi istri daripada Jenderal Naaman, seperti itu ya. Sehingga berani-beraninya gadis ini ngomong sama nyonyanya, dibilang begini, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria, yaitu Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa. Ya, jadi ada kesenjangan yang sangat jauh antara Jenderal Naaman dan gadis Israel ini. Yang satu orang terpandang dan terhormat, yang satu punya jabatan dan punya segala-galanya. Tetapi ini Jenderal Naaman ini kaya raya loh. Ya kaya raya. Ya maklumlah, namanya pejabat. Namanya juga jenderal, punya jabatan mentereng. Ya dia dikasih raja lagi. Wah, masa miskin, masa tinggalnya di RSSS? Percaya nggak saudara kalau Jenderal Naaman tinggal di RSSS? Apa tuh RSS? Rumah sangat sederhana sekali, sehingga selonjoran saja sangat susah. Percaya nggak saudara Naaman tinggal di situ? Nggak percaya. Rata-rata pejabat pasti lumayan lah, ya minimal sudah jadi ya. Ya kira-kira. Jadi Jenderal Naaman ini orang yang kaya raya. Nah, tetapi begitu dibandingkan dengan gadis Israel, apa? Dia tidak punya apa-apa. Hak hidup pun tidak ada dia. Hak hidup pun tidak ada. Bahkan tuh kalau seandainya sebagai budak, makanannya pun mungkin tidak bisa disediakan. Hidup aja nggak ada hak, apalagi makan seperti itu. Jadi semuanya itu hanya kemurahan daripada tuannya saja. Oh, yang contoh yang lebih konkret, ingat anak bungsu waktu pergi meninggalkan orang tuanya, papanya, apa yang dia makan waktu susah? Apa yang dia makan? Memang nggak ada makanan dia? Nggak ada makanannya. Dan yang dia makan itu jatahnya si Tinahan, ya. Makanannya babi yang dia makan, jatahnya babi yang dia makan. Nggak ada haknya di situ. Ya kalau nggak, ngapain dia rebutan sama babi itu? Loh, itulah kira-kira status budak. Jadi nggak ada hak hidup pun nggak ada, apalagi hak bicara. Hak bicara itu pun nggak ada loh. Tetapi kita lihat berani-beraninya dia ngomong. Aduh, kalau dia ada di sini, apa rahasianya ya? Kok bisa beraninya dia ngomong sama istri jenderal gitu loh. Istri jenderal itu galak-galak, apalagi sama apa yang jabatannya di bawah-bawah itu. Ya, kan kamu nggak pantas ngomong sama saya. Tapi kok kenapa kamu bisa mendikte saya? Macam nggak ada uang aja aku berobat ke Singapura, macam nggak ada uang aja aku berobat ke Guangzhou sana. Ya kan kira-kira seperti itu. Lihat aja kalau orang kaya zaman sekarang, gitu. Jangan kan gitu, pesawat pun bisa ku beli katanya. Oh, jangan kau atur-atur hidupku. Ya kan mungkin yang viral-viral itu kan kita tahu gitu loh. Ada lagi belum? Kau belum kenal aku siapa katanya.
Karena dia belum kenalan. Gimana kita mau kenal dia, ya kan? Ya. Jadi sekarang kita bandingkan dengan kehidupan sekarang ini ya, kira-kira seperti itulah orang-orang yang berkuasa. Nah, gadis kecil ini dia tidak punya hak untuk menyampaikan sesuatu, tapi dia bisa. Nah, dari sinilah kita mau belajar dari gadis ini. Dia telah memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada istrinya Naaman, bahwa kalau seandainya dia, artinya kan dari situ dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia perhatikan juga, namanya juga budak di rumah. Gak mungkin gak ketemu sama Naaman. Naaman pulang ke rumah, dia pasti melihat, aduh kasihan sekali bapak ini ya, jabatan tinggi ya kan, kaya raya, tetapi penyakitan katanya. Kasihan. Nah, akhirnya suatu saat dia berani menyampaikan ini. Nah, inilah dikatakan kabar baik diberitakan. Katakan kabar baik diberitakan. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dengar kabar buruk atau mau dengar kabar baik? Masa ulang ya. Mau dengar kabar buruk atau kabar baik? Oke. Zaman dulu, bukan kemarin ya. Zaman dulu ada namanya koran Batam Pos. Ada namanya koran Pos Metro Batam. Pos Metro ya. Jadi itu laris sekali koran itu. Kenapa tahu nggak? Di dalam koran itu ada yang namanya horoskop. Nah, horoskop apa? Bintang. Lahir tahun segini, bulan segini, tanggal segini, bintangnya ini. Jadi orang nunggu koran itu mau lihat bintang. Apa kata bintang hari ini? Hari ini kamu pasti sial. Jadi di situ udah dipercaya. Aduh ya pula ya, asmara, kasihan dulu katanya. Pokoknya keuangan hari ini kamu habis-habisan. Pokoknya kamu rugi. Kamu akan. Jadi koran dinanti-nantikan orang, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk melihat horoskop. Jadi dari sini kita bisa disimpulkan bahwa orang ternyata lebih senang dengan kabar apa? Kabar buruk. Kabar buruk daripada kabar baik, gitu loh. Kalau kita ceritain masalah, orang pasti Dewi. Nama. Coba ngomong, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, pergi semua. Inilah bukti bahwa manusia lebih senang dengar kabar buruk, tapi saya percaya di tempat ini nggak ada. Katakan yes. Nah, ya mungkin di Amerika lah, entah di mana kita nggak tahu di mana itu. Ya, tapi di sini kita adalah orang-orang yang senang mendengar kabar baik. Amin. Nah, makanya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita ini karena kita sudah mendengar kabar baik, makanya hari ini kita bisa percaya Yesus. Amin. Jadi hari ini kalau kita bisa percaya Yesus itu luar biasa ya. Ya, slide berikutnya. Jadi dulu Bapak Ibu, siapa yang mengerti gambar ini? Ya. Di situ dikatakan di Indonesia, seseorang yang menyampaikan kebenaran, mereka mencoba untuk membebaskan engkau dari penjara dosa yang bahkan engkau sendiri tidak tahu sedang berada di dalamnya. Ya, jadi ketika kita jauh dari Tuhan, kita belum mengenal Tuhan, kehidupan kita itu seperti ini. Hidup bagai terpenjara di dalam sangkar emas. Ya, jadi tinggal di sangkar emas sekalipun dia tidak mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Karena apa? Hidupnya belum mengalami yang namanya pemulihan. Hidup di luar Yesus, hidup yang seperti ini. Hidup terpenjara oleh kutuk, oleh dosa, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Sudah banyak orang bersaksi, bahkan saya percaya kita semua di tempat ini. Pasti ada perbedaan antara sebelum kita mengenal Yesus dan sesudah kita mengenal Yesus. Amin. Jadi hari ini kalau orang suruh kita supaya jangan percaya Yesus lagi, aduh enggak lah. Kita enggak akan mungkin kembali kepada kehidupan yang lama kita. Dulu kita hidup tanpa damai sejahtera, hidup kita tidak tenang. Sebelum kita kenal Yesus, tapi setelah kita kenal Yesus, wow, kita mengalami yang namanya sukacita yang luar biasa. Amin. Dahsyat. Jadi ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang, kita sedang sebagai penyelamat untuk
menyelamatkan orang-orang yang terpenjara seperti ini. Nah, Naaman dan keluarganya, mereka sedang ada dalam penjara ini. Karena di luar Israel tidak ada Tuhan. Mereka entah siapa Tuhannya, kita pun nggak tahu, ya. Mereka nggak tahu menyembah siapa. Tetapi sesungguhnya mereka sedang ada dalam penjara ini. Penjara ini lebih berat menjalaninya. Kenapa? Karena bisa seumur hidup di dalam terpenjara, dan dia pun nggak tahu gimana jalan keluarnya. Kalau orang di penjara, di lapas gitu kan jelas. Kalau perbuatannya ringan, ya mungkin di bawah setahun. Kan ada batas waktu untuk dia keluar dari penjara tersebut. Tetapi ketika terpenjara dalam kondisi seperti ini, kalau tidak percaya Yesus, maka selama-lamanya ada dalam penjara dosa itu. Jadi gadis ini, dia sudah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa untuk membebaskan yang namanya Jenderal Naaman dan keluarganya dari yang namanya belenggu ini. Ya, slide berikutnya. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 17 kita baca ayatnya 1 dan 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi gadis kecil ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu tahu konsekuensi yang akan dia terima ketika dia menyampaikan, memberikan nasihat kepada istrinya Naaman. Naaman, dia akan mengadukannya ke Naaman dan pasti akan dihukum karena dia statusnya sebagai budak. Tetapi dia tahu bahwa dia harus menyampaikan kabar baik ini. Dia tahu dia harus menyampaikan kebenaran ini, supaya kebenaran ini membebaskan Naaman dari segala ikatan sakit penyakit ini. Ya. Di dalam Matius 9 ayat 36, Yesus berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang yang di luar Yesus, mereka tidak tahu arah dan tujuan kehidupan mereka. Nah, di gambar itu, judulnya itu adalah orang buta menuntun orang buta. Kira-kira kemana mereka pergi? Orang buta menuntun orang buta, kemana mereka pergi? Ya, nggak tahu arah dan tujuan mereka. Yang pasti mereka tidak akan mencapai yang namanya keselamatan itu. Ya, tetapi sama seperti kehidupan Naaman, tetapi gadis ini bisa menyelamatkan dia. Luar biasa ya, kebenaran dari Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah kita juga boleh bertindak seperti seorang gadis yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Siapa yang mau? Haleluya. Wow, luar biasa ya. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat pribadi lepas pribadi. Mungkin ada keluarga kita, ada teman, ada sahabat, ada tetangga, ada banyaklah yang ada langganan Shopee kita, ada langganan kurir kita, ada langganan apalagi kantor kita, ada langganan siomay kita, bakso kita, panggang kita, langganan bakuteh kita, banyak lah langganan mie pangsit, mie apapun itu, banyak sekali ya. Ya, dari pagi sampai malam kita selalu jumpa orang. Ya, tapi kadang-kadang mereka lebih banyak kan seperti orang buta menuntun orang buta, mereka tidak tahu arah dan tujuan mereka kemana. Ya, saya berdoa biar Tuhan berikan kepada kita hati kerinduan. Ya, kita mulai mendoakan mereka. Nanti Tuhan kasih jalan supaya kita bisa menyampaikan. Minimal kita ajak ke gereja. Ajak sekali nggak ikut, ajak lagi. Karena kita pun nggak tahu. Diajakan ke 10 mungkin baru dia ikut. Kita baru ajak 1 kali, udah trauma. Udah langsung ke psikolog. Kenapa trauma gara-gara ajak tetangga ini ke gereja gak pernah ikut? Waduh, ini yang tetangga kita yang datang lihat kita, kenapa kamu katanya. Ya, terus psikolognya bilang ini udah berat, ini sudah stadium 4C katanya. Lo kenapa? Ceritakan dulu. Ya gara-gara kau aku aja kau pernah ke gereja, makanya seteres aku. Ya. Jadi kita belajar dari gadis kecil ini,
Dia minim pengalaman, tetapi roh yang ada dalam dia luar biasa. Amin. Tuhan punya cara untuk memakai kita supaya menyelamatkan tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita. Slide berikutnya. Ini ada gambar, Bapak Ibu. Saya akan saksikannya. Tapi kita baca dulu ayatnya ya. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Timotius, kau jangan sungkan-sungkan beritakan firman Tuhan kepada siapa? Siapa aja yang kau jumpai di situ. Mau pejabat kek, mau polisi kek, mau tentara kek, mau tukang parkir kek, mau tukang laundry kek, pokoknya mau tukang siomay, siapapun dia, beritakan. Nanti kalau aku diserang gimana? Nanti kalau aku dimasa gimana? Kita belum ngomong udah takut duluan. Siapa yang punya pengalaman seperti ini? Gak ada. Gak pernah ngajak Pak, jadi aku gak pernah ngalamin gitu ya. Ya, kita harus ngalamin ini. Jadi gambar ini saya sedikit cerita ya. Jadi di atas itu ada seseorang yang sakit kaki gajah sebelah kiri, besar banget ya, dan nggak bisa jalan. Terus yang di bawah itu ada seorang ibu, yang di atas itu Om Gito galau ya, orang Om Lembaknya, ya non Kristen ya. Nah ibu yang di bawah itu Om Melayu, orang Melayu, itu udah Kristen ya. Tapi ibu yang di bawah itu sakit, bercuci darah 3 tahun. Saya bilang ada cuci darah, ginjalnya itu 0% ya, nggak berfungsi lagi. Jadi cuci darah 2 kali seminggu, harus ke rumah sakit. Udah gitu nggak cuma cuci darah, dia juga stroke. Dan jalan tuh nggak bisa. Jadi harus dituntun ya. Jadi one day kunjungan dan mendoakan. Akhirnya dibilang apa bisa gitu. Emang saya ini bisa apa? Tinggal di rumah SSS. Terus suami udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan sama anak-anak. Tapi anak-anak ya tidak terlalu peduli, hanya anak kelas 1 SD cewek yang menemani dia. Aku bisa apa katanya? Aku bilang enggak. Ibu punya Tuhan yang hidup di dalam ibu. Ibu punya kesempatan untuk mendoakan orang banyak, mendoakan orang lain, untuk menyampaikan kabar baik. Maksudnya gimana Pak? Iya. Ibu cuci darah sendiri atau rame-rame? Banyak orang. Tapi hanya saya yang wajahnya seberjuta. Lo yang lainnya murung semuanya. Seperti pepaya yang gak laku-laku. Jadi aku bilang, ibu gunakan kesempatan itu untuk menguatkan orang lain. Akhirnya dia ikutlah namanya training SOS sahabat orang sakit. Sahabat orang sakit itu menguatkan orang sakit dan mendoakan orang sakit, menguatkan orang sakit dan memutus orang sakit. Jadi orang sakit itu walaupun masih sakit, tapi dia bisa mengunjungi orang sakit dan mendoakan orang sakit, luar biasa. Ya, jadi inilah waktu training. Waktu training, habis training itu namanya praktek, karena dia nggak bisa jalan ke rumah sakit untuk mendoakan orang sakit. Jadi video call, ketemulah pasien ini, pasien yang di atas itu. Ya, jadi saya bilang, ibu yang di atas itu Om Gito, non Kristen, bilang. Ya, dia berani gitu kan, suaranya jelas. Bilang ibu bersyukur nggak dikasih stroke untuk nggak bisa ngomong. Jadi ibu masih punya senjata untuk bicara, sampaikan kabar baik. Akhirnya video call lah ya kan. Saya kan ada tuh, ini yang kecil. Karena harus dipoto untuk dilaporkan bahwa ini dia udah lulus training, lulus praktek mendoakan orang sakit. Jadi dia udah tahu siapa yang mau didoain ini. Akhirnya kurang lebih 15 menit lah ngobrol, perkenalkan diri dan mendoakan ibu itu. Dan akhirnya selesai dan ibu itu mau didoakan ya. Ibu tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Yang ingin saya saksikan adalah orang lemah, orang yang nggak bisa apa-apa, bisa Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil,
untuk mendoakan. Nah, selesai doa, saya tanya dia, ibu gimana? Pak, aduh saya deg-degan, saya gugup. Lu kenapa? Iya, ibu itu kan orang Kristen, saya takut katanya. Lu kenapa ibu takut? Ibu kan, dia kan nggak tahu rumah ibu, ya kan? Terus dia itu jalan ke situ aja nggak bisa, dia harus pakai kursi roda atau tongkat gitu loh. Ya nggak mungkin dia tarik kakinya, mana ibu itu yang tadi video call. Nggak mungkin dia cari RT, mana orang itu, saya mau pukul dia. Orang baru jalan segitu udah jatuh. Gak akan mungkin. Jadi kadang pikiran kita yang membesar-besarkan masalah. Padahal orang itu sedang menanti, doain aku, ajak aku ke gereja, ajak aku ke kul, supaya aku bisa ikut, aku bisa bertobat, aku bisa mengenal Yesus. Sama seperti kalian, biar pulang-pulang dari gereja wajahnya semangat, ya, bersuka cita gitu loh. Ya jadi ibu ini takut dulu. Padahal saya udah bilang gak akan mungkin. Ibu itu yang ibu udah doain, dia cari-cari ibu gak ada. Jadi pikiran kita yang membesar-besarkan masalah. Jadi itu yang membuat kita takut menginjil, takut mengajak orang untuk datang ke Tuhan, takut menyampaikan kabar baik. Ya ini di situ dikatakan ada peace, itu disampaikan oleh Pak Niko kemarin, bahwa pass on the good news, sampaikan kabar baik. Ya dengan kita menyampaikan kabar baik, kita sedang mempersiapkan mereka sebagai murid, ya, dan juga memperhatikan orang-orang yang menderita, terus berdoa, dan melalui jiwa-jiwa yang diselamatkan ini mereka akan datang beribadah dan mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Slide berikutnya. Ya, dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, gadis kecil ini tahu bahwa apa yang disampaikan, kabar baik itu yang berasal daripada Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan orang yang sakit, untuk menyembuhkan orang yang sakit, menyelamatkan orang yang berdosa. Dan mari kita belajar dari gadis kecil ini. Dampak yang dia lakukan itu luar biasa. Hanya 2 ayat di situ ditulis, dikatakan dia menyampaikan bahwa kalau seandainya jenderal ini datang ke Samaria bertemu dengan Nabi Elisa, waduh, udah pasti sembuh lah. Jadi dia beraninya menyampaikan itu. Pertanyaannya, kalau sembuh, kalau nggak sembuh, seperti apa? Dia memiliki pengharapan yang kuat karena dia tahu Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Amin. Kita harus memiliki keyakinan di dalam Yesus, bahwa Yesus itu sanggup menyelamatkan, Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, Yesus sanggup mengampuni segala dosa-dosa dan kutuk kita. Amin. Artinya dimulai dari kita harus yakin, percaya pemberitaan Injil atau tentang nama Yesus sanggup untuk mengubahkan orang. Saya secara pribadi sudah melihat dan mengalami itu. Saya kemana-mana itu bawa itu ayat. Jadi saya ketemu tukang parkir kayak tukang kedai kopi kayak, ya ini adalah kata-kata hari ini. Nah, ini bertamu. Kata-kata hari ini, baca dulu. Kan ada kata-kata orang yang menjadi berkat bagi kehidupan orang lain tidak akan tidak akan mengumpulkan berkat untuk dirinya sendiri. Jadi kata-kata positif kita berikan. Jadi hanya mungkin kita takut untuk menginjil. Tukang parkir kayak apa? Bang, ini kata-kata hari ini ya, dibaca ya. Udah tinggal. Gak mungkin dia kejar kita. Tunggu, ngapain kamu kasih bom ini sama saya? Kan gak mungkin seperti itu. Gitu loh. Kita kadang ketakutan. Jadi mari kita lakukan bagian kita. Ya, ketika gadis kecil ini menyampaikan kabar baik bagi istrinya Naaman, inilah ada pengharapan bagi Naaman. Dan juga ada hadiah. Naaman membawa 300 kg perak. Silakan dikali ya Bapak Ibu. Katanya perak sekarang 5 dari emas. 72 kg emas dikali 3 juta per gram ya. Dan 10 sel pakaian yang mewah ya 5. Dan akhirnya dari pemberitaan gadis kecil ini apa yang terjadi? Raja Aram merespon. Di ayat 6 dikatakan, oke, aku akan buat surat kau bawa ke Raja Israel kalau memang itu maumu. Dan dampak dari itu apa yang terjadi? Dan
Raja Aram merespon untuk membantu Naaman, dan Raja Aram juga mengirim surat ke Israel. Sehingga Raja Israel dulu, apa kau kira aku ini Tuhan sehingga aku yang bisa menyembuhkan atau membangkitkan orang mati? Dan langsung tersebar kabar tentang bagaimana Naaman supaya disembuhkan, dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan di ayat yang ke-15. Ya, dari poin-poin ini dari sini kita melihat bahwa seorang gadis kecil yang tidak dianggap, tetapi dia bisa membawa dampak yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini hari ini menjadi pembelajaran untuk kita, bahwa namanya itu tercatat di dalam buku kehidupan dan ada mahkota yang menanti dia. Bagi orang-orang yang menyampaikan kabar baik dan memenangkan jiwa, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi mereka. Ada hadiah, ada reward yang menanti kita sebagai orang percaya yang membawa orang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau itu? Haleluya. Next slide ya. Mengapa kita takut memberitakan Injil? Ini dia. Aku ditolak, nggak mau repot, itu kan tugas Pak Edwin sama ibu katanya. Terus bukan panggilan saya. Amanat agung itu ya hanya slogan aja, tidak hidup. Kita tidak memiliki kasih, karena orang yang memberitakan Injil itu adalah orang yang punya belas kasihan ya. Jadi di gambar itu dikatakan semua kita orang percaya itu adalah kita misionaris dikatakan. Dan seorang orang yang belum percaya itulah ladang misi kita. Artinya mereka tujuan atau target daripada pemberitaan firman Tuhan atau Injil tadi supaya mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Slide berikutnya. Mau habis ya. 1 Korintus 9:16. Kita baca yuk. 1 2 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memberikan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus bilang memberitakan Injil itu adalah keharusan. Katakan keharusan. Artinya kita harus sampaikan kabar baik kepada orang lain. Amin. Wow, Ibu, betapa sukacitanya kalau seandainya kita orang yang kita doakan, orang yang kita injil itu percaya Tuhan, aduh luar biasa sukacitanya sampai kita tahu perjuangan yang begitu berat. Ya belakangan ini banyak orang bertobat ya dari non Kristen. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saja. Amin. Jangan mau jadi penonton, tapi kita Tuhan aku juga mau supaya menjadi bagian dari penemuan jiwa ini atau keselamatan bagi jiwa-jiwa. Kita punya teman, kita punya sahabat. Siapa di sini yang hari-hari nggak pernah jumpa orang? Ada? Nah, ada Bu loh yang ada di depan komputer. Tapi kan chatting sama siapa? Sama projectingnya lah, sama personalia lah, sama rekan-rekan kita. Gimana? Udah nyampe belum barangnya? Ini aku order ini. Itu kita nggak mungkin order sama benda mati kan? Itu orang loh, bukan komputer yang jawab. Itu Jolma. Itu Ren ya, manusia ya, orang. Jadi mereka itulah menjadi target kita untuk supaya mereka dengar kabar baik. Amin. Saya ibu rumah tangga Pak. Emang ibu tinggal sendiri di komplek itu? Karena ada tetangga, ada security, ada tukang sampah, ada apa lagi? Pokoknya banyak lah. Banyak setiap hari kita ketemu orang. Ya, tapi gimana mau ngomong? Ya ngomong aja. Udah percaya Tuhan belum? Nah, kan begitu ya. Banyak sekali kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Amsal 24 ayat 11 kita baca. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pelancongan. Orang yang tidak kenal Yesus, inilah endingnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Menyelamatkan mereka. Ya, ayat 22, Yudas 1, 22, 23 baca. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Wow. Dan tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di Yudas itu dibilang apa? Apa? Rampas mereka dari apa? Dari api. Api itu kan lambang daripada penghukuman kekal. Rampas gimana sih rampas? Ya, pernah lihat jamret? Nah, itulah. Oh, mau ambil tas lu. Aduh, nah. Mau lagi biar aku gosen ke rumahmu. Ada orang seperti itu? Nggak ada.
rampas. Justru kita disuruh katanya rampas jiwanya. Rampas si Acong, rampas si Ucok, rampas si Butet, rampas si siapa lagi? Si Tiur, siapa lagi? Pokoknya siapalah itu, Asep kek siapa? Si Acong, maaf ya kalau salah penyebutan ya. Siong, ya semoga nggak ada nama-nama ini ya kan. Itu yang semua begitu di luar yang belum diselamatkan. Si siapapun itu kita rampas mereka, amin. Kalau salah sebut, kita balik namanya ya kan. Si Amoy, si Asio, Asoyo, siapalah. Pokoknya kita rampas mereka, amin. Nggak usah lah Pak, repot-repot, aku sendiri aja yang selamat. Waduh. Mari kita memiliki belas kasihan buat orang lain, amin. Dan biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang musik kita nyanyikan satu lagu, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita boleh merenungkan firman Tuhan. Aku udah seperti apa? Apakah aku seperti gadis kecil ini yang mau berani memberitakan kabar baik? Atau aku hanya mementingkan diri sendiri, untuk aku aja yang selamat? Jadi biarlah pagi hari ini Roh Kudus berbicara kepada kita. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Kita minta untuk berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Anulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Anulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan Yesus, ini doa kami. Berikan kami hati seperti hati Yesus, supaya kami memiliki belas kasihan buat jiwa-jiwa yang belum percaya. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Tuhan, pakai kami menjadi terang bagi mereka. Tuhan, urapi hamba-hamba umat-Mu semua di tempat ini.
Jadikan kami Tuhan pemberani untuk memberitakan kabar baik. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Tuhan, hari ini Bapa, Engkau kenal satu persatu. Biarlah Tuhan Engkau berikan jalan bagi kami. Mereka butuh Yesus, mereka perlu Engkau ya Tuhan. Mereka butuh diselamatkan, mereka butuh diampuni, mereka butuh ditebus. Supaya banyak orang datang kepada Engkau dan mereka dipulihkan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa murid. Biarlah ini menjadi agenda penting di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Pulanglah dan tunaikanlah tugas, pekerjaan, panggilan dalam pekerjaan, usaha bisnis, dalam keluarga. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah bagi kita semua berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.